Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai disgrafia itu sendiri. Nah, disgrafia merupakan gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak. Halo Mom and Kids, kembali lagi dengan saya, Indah, okupasi terapis Pelangi Center Ponorogo. Kali ini saya akan membahas mengenai kenapa anak kesulitan dalam menulis. Sebelum ke materinya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Moms pasti pernah bertanya-tanya kenapa anak kesulitan dalam menulis. Nah Moms, dari beberapa kondisi tersebut, biasanya sering diistilahkan dengan disgrafia atau kesulitan menulis. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai disgrafia itu sendiri. Nah, disgrafia merupakan gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak. Yang kedua, apa saja sih faktor penyebab dari disgrafia itu sendiri? Ada dua faktor penyebab disgrafia. Yang pertama, faktor internal seperti faktor genetik, faktor prenatal, postnatal, dan natal. Yang kedua, faktor eksternal seperti trauma psikologi dan fisik, kurang berkonsentrasi saat menulis, postur duduk yang belum kuat, visual persepsi yang belum maksimal, serta cara memegang alat tulis yang terlalu lemah atau kuat. Yang ketiga, karakteristik anak kesulitan dalam menulis antara lain kesulitan menyalin tulisan, menulis terasa sulit dan dilakukan secara lambat, menulis sambil mengeja atau melafalkan kalimat yang ditulis, ukuran atau spasi antar kata yang tidak sesuai, memperhatikan tangan sambil menulis, sering menghapus tulisan karena ragu, kesulitan menulis dalam mengikuti garis, serta bentuk tulisan yang terlalu tebal atau tipis. Yang terakhir, apa saja sih peran okupasi terapi pada anak dengan kesulitan menulis? Yang pertama, harus memperhatikan postur duduk anak. Biasanya, anak yang sering meletakkan kepalanya di atas meja dan tidak bisa diam ketika duduk di kursi akan mempengaruhi pada kemampuan menulisnya, sehingga anak harus bisa mempertahankan postur duduknya saat melakukan aktivitas menulis. Berikut contoh postur duduk anak yang kurang tepat. Yang kedua, perlu kita perhatikan lagi pada tulisan anak yang kurang rapi dan tidak sesuai dengan instruksi. Hal tersebut dipengaruhi oleh atensi dan konsentrasi anak yang belum maksimal saat melakukan aktivitas menulis. Berikut contoh gambar anak yang kurang bisa berkonsentrasi saat menulis. Yang ketiga, pada kemampuan persepsi anak juga harus diperhatikan, terutama ketika menulis angka atau huruf. Jika persepsi anak belum maksimal, anak akan kesulitan menulis angka atau huruf yang memiliki bentuk yang sama. Berikut contoh gambar anak dengan persepsi yang kurang maksimal. Yang terakhir, perlu kita perhatikan posisi menulis anak, seperti pola pegang pensil harus tripod, kekuatan otot jari, lengan, dan bahu sudah harus maksimal. Hal tersebut dapat mempengaruhi pada tebal tipisnya tulisan dan kerapian. Berikut contoh gambar cara memposisikan anak saat menulis. Ada beberapa contoh aktivitas yang dapat menunjang kemampuan menulis anak. Yang pertama, pemaksimalan pada aktivitas motorik kasar. Aktivitas ini bertujuan untuk pemaksimalan pada fokus, kekuatan otot, kontrol postural, koordinasi, visual persepsi, dan pemahaman anak. Yang kedua, pemaksimalan pada motorik halus, seperti menggambar garis dalam labirin, manipulasi jari-jari dengan menggunakan tanah liat, play-doh, magic sand, menggunting, mewarnai, mencocok, dan menjelujur. Itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai disgrafia atau kesulitan menulis pada anak. Jika ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa.